wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah. Semua sehat ya? Sudah sarapan? Nah, hari ini kita belajar. Anak, sudah siapkan semua alat-alat belajar? Alat ini sudah? Nah, Ibu hari ini sangat gembira dan sangat karena walaupun di rumah, belajar dari rumah, tapi kalian semua masih semangat belajar. Nah, sebelum belajar, kita akan doa dahulu oleh Dari. Nah, silakan anakku Dari. Belajar agar kita diberi kemudahan dalam pelajaran dan agar ilmu yang kita dapatkan bisa diberkahi oleh Allah. Nah, siap belajar ya? Baiklah, Ibu akan Sudah, Bu. Sudah? Nah, sebelum kita belajar, kita menyanyikan dulu Indonesia. Berdiri jadi pandu ibu. Marilah kita menyatakanlah badannya untuk Indonesia Bagaimana perasaannya setelah lagu Indonesia Raya? Warga negara Indonesia. Jadi walaupun kita tinggal di perbatasan, tapi semangat nasionalisme kita tidak boleh terbatas. Sekarang lihat layarnya. Sudah kelihatan dongeng? Sudah, Bu. Nah, sebelum kita belajar, Ibu akan membacakan. Siapa yang suka dengar dongeng? Ya, semua tentu suka dengar dongeng atau membaca dongeng ya. Nah, sekarang perhatikan akan membacakan Batu Menari. Pada zaman dahulu di pedalaman hutan Kalimantan, tapi cantik rupanya tidak sama dengan peragai. Istri tersebut sangat malas dan tidak mau. Tersebut harus mengerjakan pekerjaannya sendiri, sementara putrinya hanya meminta semua keinginannya tanpa melihat kondisi ekonomi keluarganya yang suatu hari sang putri diajak ibunya ke pasar jauh dari desanya. Sang putri memakai pakaian yang indah dan berjalan di depan, sementara sang ibu berjalan di belakang sambil membawa hasil. Ketika sang putri ditanya tentang perempuan di belakangnya, dia menjawab bahwa itu pembantu. Sang ibu menjadi sangat sedih dan terduduk sambil berdoa kepada Tuhan supaya putrinya. Tak lama kemudian, tubuh sang putri berubah menjadi badan. Dengar semua dongengnya? Gimana sih putri dalam dongeng? Boleh dicontoh atau tidak? Jadi sebagai anak, kita harus berbakti kepada
Sekarang dua, tidak boleh membantah, tidak boleh mengabaikan ya. Kita harus membuat dalam dongeng tadi cerita tentang seorang putri yang durhaka kepada. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kata baku dan tidak baku. Kenapa kita belajar tentang kosakata baku dan kata tidak baku? Karena nanti kita akan membuat wawancara kosakata baku dan kosakata tidak baku. Karena kita nanti akan membuat daftar wawancara kepada narasumber dan tentunya harus menggunakan kata. Nah, sekarang kalian perhatikan, sudah lihat monitornya, nak? Sudah lihat di layarnya? Sudah bu. Kata baku di situ ada, siapa yang bisa baca yang pertama? Dari ya abjad. Jadi huruf terakhirnya D itu kata baku. Tapi kalau huruf terakhirnya T, huruf T berarti tidak baku. Sama dengan AD. AD kalau disertai huruf H itu menjadi kata baku. Tapi kalau tidak menggunakan huruf H itu termasuk kata tidak baku. Kalian lihat. Ini sudah tampil media, nak. Media pembelajaran sudah tampil di kalian. Sudah bu. Iya. Di sini ada contoh kata baku dan kata tidak baku. Jadi advokat. Jadi advokat pakai huruf P itu kata baku. Tapi kalau dia pakai huruf P, advokat itu menjadi kata tidak baku. Sekarang berikutnya kata akhlak. Ada huruf K. Dia menggunakan huruf K. Kalau kata baku, dia menggunakan huruf K. Tapi kalau dia tidak menggunakan huruf K, maka menjadi kata tidak baku. Sekarang perhatikan yang keempat, aktif. Menggunakan huruf terakhirnya huruf E itu kata baku. Tapi kalau huruf terakhirnya huruf P menjadi kata tidak baku. Nah, sekarang apotek. Siapa yang sering ke apotek beli obat? Ya, Nugra sering ke apotek, bantu ibunya beli obat. Nah, kalau kita tulis apotek, huruf E itu menjadi kata baku. Kalau apotik menggunakan huruf I itu tidak baku. Jadi kalau kalian mengatakan apotek kata baku. Tapi kalau kalian mengatakan apotik tidak baku. Dengan asas. Kalau huruf E itu kata baku. Kalau dia menggunakan huruf C, azas baku. Nah, sekarang siapa yang bercita-cita jadi astronot? Nah, astronot itu kerjanya apa ya? Ya, dia keluar angkasa. Nah, kalau kalian mau jadi astronot, kalian harus tahu yang mana penulisan kata astronot yang benar. Jadi astronot itu, kalau kalian menulisnya astronot, berarti katanya tidak baku. Tapi yang baku itu astronaut. Astronaut, ya. Saya sudah tahu ya, nak. Ya, siapa yang bercita-cita jadi atlet? Atlet itu apa? Apa itu atlet, nak? Orang yang ikut lomba dalam kegiatan olahraga. Misalnya atlet bulu tangkis, atlet badminton, atlet bola voli. Jadi itu dia karena dia mengikuti lomba olahraga maka disebut atlet. Nah, kalau tulisannya atlet berarti katanya baku. Kalau atlet katanya tidak baku. Nah, sekarang antre. Kalian kalau mau pulang sekolah, ibu suruh antri di depan ibu untuk periksa pekerjaannya. Kalian mengatakan antri. Berarti itu katanya tidak baku. Yang benar adalah antre. Huruf terakhirnya huruf E. Berandal itu apa? Berandal itu artinya anak yang nakal. Nah, kalau kalian mengatakan anak berandal, berarti tidak baku. Tapi anak berandal baku. Sama kalau ditanya sama orang tuanya, sudah makan belum? Kalau kalian mengatakan belum, berarti katanya baku. Tapi kalau kalian mengatakan belum, berarti kata tidak baku. Kalau kalian jatuh dari sepeda, lututnya lecet, berdarah, itu namanya cedera. Jadi cedera itu kata baku. Kalau cedera tidak baku. Nah, cendekiawan. Kalian tahu cendekiawan apa? Cendekiawan itu artinya orang yang pintar, orang yang memiliki banyak. Nah, kalau kita tulisnya cendekiawan, itu artinya kata baku. Tapi kalau kita menulisnya kawan, ya katanya tidak baku. Dan diagnosis, hasil pemeriksaan dokter. Diagnosis kata baku, diagnosa kata tidak baku. Nah, kalau kita angin duduk di tepi pantai, yang berhembus itu kata tidak baku. Yang baku itu adalah. Nah, kemudian fotokopi. Kalian mau fotokopi buku misalnya. Jadi kalau kalian tulisnya fotokopi itu kata baku. Kalau fotokopi itu tidak baku.
Bagaimana? Sudah bisa bedakan kata baku dengan tidak baku? Jadi, kata baku itu penulisannya sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau dengan ejaan yang bedaan kata baku dan tidak baku itu, Nak, terletak dari pengucapan dan penulisannya. Nah, sekarang lihat LKPD-nya. Itu ada tugas kalian menuliskan kata baku dari kata tidak baku yang ada di situ. Ada berapa? Ada 10. Di situ 10 nomor itu adalah kata tidak baku. Sekarang tugas kalian adalah menuliskan kata baku dari kata-kata. Sudah, Bu. Bagaimana yang lain? Sudah, Semua? Bu. Oke. Sudah semua ditulis, Nak? Oke, sekarang Selviani sudah selesai. Kata baku dan kata tidak baku, kita akan melakukan wawancara. Wawancara itu adalah menggali informasi. Sudah kelihatan di monitornya, Nak? Sudah, Bu. Nah, wawancara itu adalah menggali informasi untuk mengumpulkan data dari narasumber. Narasumber itu adalah orang yang menjadi sumber informasi atau orang yang kita tanya tentang. Ini gambar apa? Padi. Ya, gambar rumpun padi. Kenapa Ibu perlihatkan gambar rumpun padi? Karena hari ini kita akan melakukan wawancara kepada Padi. mana tempatnya petani menanam padi? Rendah. Tinggi. Ya, di dataran rendah atau di sawah. Nah, di sini Ibu akan memperlihatkan bacaan tentang tanaman padi. Kenapa Ibu memperlihatkan bacaan tentang tanaman padi? Karena kita akan melakukan wawancara kepada petani. Pedoman kalian membuat pertanyaan kepada petani nanti. Nah, sebelum kita melakukan pertanyaan, kita akan membuat dulu daftar pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada petani. Daftar pertanyaan itu menggunakan kata apa, siapa, bagaimana, di mana, kapan. Sebelum kalian membuat daftar pertanyaannya, kalian harus... Nah, mengapa itu kita gunakan untuk menanyakan alasan. Kemudian kata kapan kita gunakan untuk menanyakan waktu. Nah, di mana kita gunakan untuk menanyakan tempat. Kemudian kata berapa kita gunakan untuk menanyakan jumlah atau harga. Kemudian kata apa kita gunakan untuk menanyakan alasan. Kata siapa digunakan untuk menanyakan orang. Siapa namamu, siapa nama orang tuamu. Jadi kata siapa digunakan untuk menanyakan orang. Kemudian bagaimana. Kalau kita ingin menanyakan cara. Sudah paham, Nak? Sudah. Selanjutnya kalian buka LKPD-nya. Nah, baca dulu bacaannya ya, Nak. Kalian baca dulu bacaannya ke tinggi. Dataran rendah atau dataran tinggi? Iya, dataran rendah. Kalian di Pulau Sebatik ini kalian pernah lihat sawah? Pernah, Bu. Kalau kalian pernah lihat sawah, kalian bisa lihat sawah. Sawah itu tempat orang menanam padi. Nah, hari ini kenapa Ibu munculkan gambar seperti ini? Karena kita akan belajar tentang dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Sebelum kita masuk ke materi, kita lihat dulu videonya.